Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Pekan ini publik dikejutkan oleh satu seruan dari Forum Rektor. Kita saat ini berada dalam darurat kondisi bangsa dan negara. Ada 10 poin yang menjadi seruan dari Forum Rektor ini, yang secara umum menyatakan bahwa harapannya adalah pada pemilu yang akan datang ini menjadi satu pintu gerbang, apakah akan terjadi perubahan atau keadaan darurat bangsa dan negara kita ini akan terselamatkan atau tidak. Saat ini saya bersama dengan Prof. Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Kita akan coba tanyakan, akan minta komentar beliau dari seruan rektor ini. Bang TB, kembali lagi ini harus bicara. Ya, ini menarik. Kali ini ada seruan rektor dan secara singkat rektor berharap, forum rektor tersebut berharap bahwa pintu gerbang merubah atau menyelamatkan dari kondisi darurat bangsa dan negara ini adalah pemilu. Apa komentar Bang TB ini? Ya, yang pertama kita menyambut baik ya pernyataan 30 rektor ya yang bertempat di Universitas Gadjah Mada. Kita tahu bahwa Universitas Gadjah Mada ini adalah universitas termasuk universitas besar ya, tertua, dan perubahan 98 Gadjah Mada adalah termasuk salah satu pilar ya dari perubahan 98 itu. Jadi saya kira sudah tepat. Yang kedua, jangan lupa reformasi itu dari kampus. Nah, makanya banyak orang bertanya, loh ini kampus selama ini kok diam gitu ya? Kok sepi-sepi aja? Kok sepi-sepi aja? Ini padahal kan para elit politik ini kan numpang gratis dari perubahan yang diciptakan oleh kampus, ya. Nah, sementara orang-orang kampus sendiri diam, gitu. Padahal reformasi itu digerakkan, ya, didorong oleh kekuatan kampus. Nah, ini saya memberikan highlight ini penting. Ya, ini sekaligus untuk menjawab ternyata memang kampus tidak diam ya, dengan dengan 30 rektor memberikan pernyataan itu. Nah, yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa pernyataan rektor-rektor di kampus Gadjah Mada itu saya kira tepat. Mengapa tepat? Ketika reformasi 98 itu dari kampus dan itu adalah kritik, bahkan satu antitesis bahwa pemilu ya yang 97 itu bisa dikatakan tidak menggambarkan ya realitas politik yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya pemilu itu juga bisa dimanipulasi, tidak menggambarkan tentang apa aspirasi yang nyatanya ya yang terjadi ya. Kan kita lihat 97 itu dimenangkan oleh Golkar ya, sangat signifikan, tetapi 98 Pak Harto tumbang. Nah, itu berarti pemilu 97 itu lebih menggambarkan keinginan sekelompok elit, atau kalau kita mengatakan itu adalah kepentingan oligarki. Nah, oleh karena itu memang perubahan politik yang paling nyaman, yang paling safe ya, itu memang melalui pemilu, jalan pemilu. Itu ongkosnya lebih murah. Tetapi pemilu yang murah itu mesti ada prasyaratnya. Pemilu yang murah itu pemilu yang jurdil, pemilu yang berkualitas itu ada pada ya satu pemerintahan yang demokratis, satu iklim yang demokratis. Nah, pertanyaannya, apakah
pemilu yang akan datang ini bisa nggak menjadi pemilu yang demokratis, yang jujur, sebagaimana tuntutan yang 10 poin itu. Saya kira itu pertanyaannya. Ya, Bang TB, ini kan berharap pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas itu akan terjadi dalam iklim demokrasi yang sehat. Nah, persoalan mendasar munculnya seruan ini justru adalah keprihatinan atas kondisi bangsa, bahkan disebutkan darurat ini, darurat kondisi bangsa. Apakah dalam keadaan darurat seperti itu memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas? Ya, itu yang saya katakan tadi, ini warning ya. Jadi kalau dikatakan yang adalah pintu darurat, berarti ada situasi berpotensi darurat, ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir, ada parlemen iya, ada partai iya. Tetapi apakah aspirasi, ya, partisipasi dari masyarakat juga termasuk para tokoh-tokoh politik, ya, para ahli-ahli ekonomi, ya, kaum intelektual yang tidak berada di dalam sistem kekuasaan, apakah suara mereka juga sampai, ya, kritik-kritik mereka. Nah, kalau kita lihat kan banyak kebijakan-kebijakan itu kan tidak ada satu dialektika, ya, tidak ada dialog, ya. Ya, pemerintah sangat percaya diri, ya, kekeh. Ya, kritik-kritik dari oposisi katakanlah itu tidak ada yang dengar. Misalnya apa? Misalnya soal IKN, kemudian soal hutang yang sangat membengkak, pemerintah begitu confidence-nya, ya. Kemudian soal lain apa? Soal korupsi yang paling parah gitu, ya. Orang setengahnya tuh nggak percaya itu sama KPK, dan terakhir itu terbukti kasus Sambo. Dan yang sebelumnya lagi itu kan ada penggelapan dana bank, ya, itu pinjaman berapa tuh uang negara yang pelakunya itu lolos ke luar negeri. Sebelum-sebelumnya banyak lagi, ya, kasus-kasus. Termasuk juga bansos, ya, penyimpangan bansos. Apalagi banyak sekali. Nah, ini adalah indikasi-indikasi bahwa pemerintah sebenarnya itu sudah sangat pantas dikoreksi. Bahkan kita lihat trust politik terhadap pemerintah Jokowi itu makin lama kan makin turun. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini baik-baik saja. Dan yang paling mengenaskan adalah ketimpangan sosial ekonomi itu sangat ketara, ya. Termasuk orang selalu mempersoalkan bahwa sangat nyata ada sekelompok orang kurang dari 1% itu menguasai tanah, ya, kekayaan Republik ini. Anda yakin kalau untuk mengatasi itu semua melalui pemilu, dan Forum Rektor kan berharap lewat pemilu ini kita bisa memberikan pendidikan politik untuk memperbaiki moralitas bangsa. Anda yakin itu bisa Tentu kita harus yakin, kita harus optimis, ya. Tapi itu ada catatannya. Catatannya apa? Sekarang ini hanya kampus yang dianggap, ya, yang masih jernih, ya, yang masih berpikir secara secara bijaksana. Bagaimana mendorong perubahan ini melalui pemilu yang berkualitas, kan salah satu tuntutannya, ya. Nah, untuk bagaimana adanya pemilu yang berkualitas, itu kan banyak masalah di sana. Misalkan kita lihat, ya, bahwa MK yang kita harapkan bisa dia berdiri di tengah, ya, di dalam sebagai pengawal konstitusi. Pengawal konstitusi, masyarakat tuntut supaya dihapus 20%, nggak mau. Mengapa rakyat minta dihapus 20%? Karena ini juga salah satu indikasi bahwa proses politik, ya, kontestasi politik itu tidak melahirkan satu perubahan dengan indikasi akan munculnya pemimpin-pemimpin yang dianggap berkualitas, ya, yang kredibel, ya. Jadi cuman apa istilahnya bahasa sekarang itu 4L, lu lagi, ya. Yang diragukan kompetensinya, padahal di luar pemerintah itu banyak juga tokoh-tokoh alternatif itu, ya. Nah, ini adalah indikasi. Indikasi lain apa? Kita lihat bahwa
rakyat itu bertubi-tubi itu istilahnya menanggung beban. Apa? Selama COVID, ya kita lihat itu beban rakyat itu luar biasa. Mereka kehilangan pendapatan ya selama 2 tahun, yang di dalam juga usaha mereka juga itu mengalami satu kondisi yang sangat terpukul ya. Pengangguran bertambah. Lalu di sini pemerintah belum selesai ini kemudian menaikkan BBM itu ya. Dengan alasan pemerintah tidak kuat lagi untuk menanggung subsidi. Anda ingin mengatakan bahwa politik anggaran pemerintah ini tidak tepat begitu? Ya bukan hanya tidak tepat, tapi juga banyak yang bocor. Dan juga apa urgensinya? Ini ada hutang yang besar, kemudian konsekuensinya juga ini akan ditanggung oleh rakyat. Lalu di sini bicara soal beban subsidi yang kemudian juga bebannya kepada rakyat gitu loh. Nah, mengapa juga ada suatu kepentingan politik ya yang tetap kekeh untuk melanjutkan IKN. Jadi tidak make sense gitu loh. Satu sisi pemerintah ya terus dengan jalan pikirannya sendiri, tetapi langkah-langkah kebijakan pemerintah itu membebankan rakyat. Menurut Anda pemerintah sekarang ini masih bisa mendengar suara kampus? Ya, itu tadi. Jadi kalau pemilu yang jujur, yang adil itu, yang bersih ya, yang berkualitas itu tidak menjadikan sebagai alternatif pemilu ya, maka ada perubahan ya yang tidak melalui jalan pemilu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau akumulasi ini, di mana penguasa tetap kekeh dengan kondisi carut-marut seperti ini, di mana trust politik mereka juga menurun, kalau pemilu tidak bisa misalnya, maka akan ada jalan lain. Apa akan jalan lain? Akan terjadi pembangkangan, satu revolusi, ya, yang itu tidak bisa kita hindari, yaitu kan ada hanya dua pilihan. Apakah perubahan secara damai melalui pelembagaan pemilu secara demokratis, ya, atau kemudian perubahan yang akan terjadi revolusi karena pemerintah tidak memberikan ruang, ya, saluran pada tuntutan aspirasi rakyat. Hanya pilih aja. Gitu. Baik, Bang TB, ini kunci pertanyaan terakhir. Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dia mencium adanya gelagat kecurangan yang akan dilakukan dalam pemilu. Itulah yang menjadi alasan dia menyatakan akan turun gunung kembali melalui partainya, dan itu dinyatakan ke publik, ya kan, dia akan turun gunung untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan pemilu. Sementara Forum Rektor menginginkan berharap membuat seruan terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Iya. Dikaitkan dengan pernyataan Bang TB tadi, kalau penyelenggara pemilu tidak berdaya atau tidak bisa lagi mendengar saran-saran, nasihat, atau kritik dari kampus, bisa jadi akan terjadi revolusi. Kita minta kunci-kunci poin-poin penting agar tidak terjadi langkah perbaikan yang di luar konstitusi, walaupun itu sah-sah saja. Ya, saya ingin mengatakan pertama bahwa konstruksi politik kita ini itu tidak sebagaimana kita bayangkan. Ini adalah satu model sistem demokratik, ya, walaupun secara normatif ya, secara kelembagaan ya, ada parlemen, ada partai, ada pemilu, ya. Tetapi kalau kita lihat pada hakikat ya, bahwa rakyat itu adalah pemegang kedaulatan di negara ini, maka itu banyak yang terjadi distorsi ya, banyak persoalan yang kita bisa pertanyakan ya. Nah, jadi ya saya kira ini di kalangan masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan ini sudah bergeser pada tangan oligarki. Itu harus catat. Semua ini sudah core bahwa problem republik ini itu ada di tangan oligarki, hanya segelintir orang, mereka yang memonopoli kekayaan Indonesia,
mereka juga yang menghambat reformasi, ya, banyak kasus-kasus hukum yang tidak jalan. Mereka juga yang menghambat, ya, rakyat meminta ada ruang partisipasi, juga ada suara oposisi. Kemudian ini adalah bukan fakta yang kemudian dibaca juga tadi apa yang dikemukakan oleh Pak SBY, ya. Ini kelihatannya juga ada satu irisan yang kuat dengan apa yang di suara kampus. Pak SBY ini ada elit strategis. Beliau terlepas ada kelemahannya, tetapi banyak kelebihannya, ya. Bahwa beliau juga ikut membangun demokrasi ini. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa pemilihan akan datang ada indikasi, ya, curang dan seterusnya, saya kira itu banyak sudah yang mempersoalkan itu, ya. Termasuk juga mengapa angka 20 itu mereka tidak tidak menghapusnya itu, menghapusnya. Kemudian mengapa mereka juga menghambat partai-partai baru, ya, yang merupakan satu antitesa terhadap ketidakpuasan partai-partai yang sudah established. Nah, jadi menurut saya ini adalah adanya suatu kondisi objektif di mana orang tidak puas, ya. Ini fakta-faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika luapan ketidakpuasan masyarakat ini, di mana kampus sudah menyatakan, ini bahaya loh. Kalau kalian pemerintah penguasa ini, kalau masih, ya, kekeh ngotot, ya, membabi buta, tidak pernah membuka mata dan telinganya, maka pemilu itu tidak akan menjadi satu jalan penyelesaian secara damai. Tapi bisa juga pemilu sendiri itu akan menjadi masalah, bagian dari masalah ketidakpercayaan masyarakat. Artinya pemilu, kalau pemilu sudah tidak dipercaya, berarti pemilu yang diharapkan sebagai solusi damai, maka akan ada cara lain, ya, untuk menyelesaikan masalah menurut jalan pikiran dari kekuatan rakyat. Nah, ini yang saya khawatir. Sebagaimana yang terjadi tahun 98 yang lalu, ya. Itu yang saya khawatir gitu lah. Kalau ini reformasi jilid kedua atau mungkin revolusi, ya. Itu tidak terhindar, ya. Karena kita berada dalam suatu situasi yang sangat sulit. Oke, Bang TB. Yang terakhir, kalau boleh memilih, apakah kita akan apakah forum rektor atau dunia kampus akan mendorong reformasi jilid kedua untuk melakukan perubahan atau mendorong penyelesaian secara damai? Kalau boleh memilih salah satunya, kecenderungannya kemana kira-kira? Nah, kalau saya tetap berharap kampus ini, pemilik reformasi, ya, dia harus ambil tongkat reformasi ini dan mengambil pengalaman yang lalu. Jangan kemudian mendorong perubahan lalu kampus tidak peduli, sehingga agenda reformasi itu dikendalikan oleh para penumpang gelap, ya. Saya katakan ini kan penumpang gelap semua ini, ya. Kalau tidak ada reformasi 98, mana bisa mereka bisa berkuasa itu. Jadi saya kira kampus harus kembali menjalankan fungsi social kontrolnya. Kemudian tentu saja juga harus memastikan apakah pemilu yang akan datang ini adalah pemilu yang bisa, masih ada dua tahun lagi, ya. Nah, sekaligus juga kalau, ya, beberapa isu yang dikhawatirkan tidak bisa atau tidak menjawab, ya, perubahan secara damai, mau tidak mau, saya pikir malah kampus itu akan menjadi front terdepan untuk melakukan perubahan itu. Oke, Bang TB, terima kasih. Yeah. Mudah-mudahan ini menjadi warning ke publik, baik kepada pemerintah yang berkuasa sekarang, kepada penyelenggara pemilu, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bang TB, atas sama-sama waktunya. Pemirsa, nantikan bincang spesial lainnya dari Jurnal Politik TV yang disajikan oleh program studi doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Sampai jumpa.